Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sundani Nurono Swandi, Ketua Flipmas Indonesia. Flipmas Indonesia ini adalah perkumpulan dari banyak dosen di seluruh Nusantara ini yang memang punya empati kepada masyarakat, yang sering bergaul dengan masyarakat dan banyak berbuat sesuatu untuk masyarakat. Dan sejak tahun 2019, bulan September kira-kira, saya membangun saung dusun Flipmas Indonesia ini di ketinggian 1.300 meter. Lokasi persisnya itu adalah di Dusun Pagusorot, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, kabupatennya di Bandung, Kabupaten Bandung. Dan dari sinilah, dari saung dusun inilah kemudian muncul atau lahir 3 program utama yang kita lakukan sekarang ini. Yang pertama adalah Sekolah Pengabdian kepada Masyarakat Flipmas Indonesia. Ini adalah kelas besar untuk membagi pengalaman, pemikiran, strategi tentang pengabdian masyarakat yang diikuti oleh dosen-dosen muda dan juga dosen-dosen senior yang sudah berpengalaman di pengabdian pada masyarakat. Lalu yang kedua, kami juga berpikir bahwa dalam pandemi COVID ini harus ada sesuatu yang kemudian kita harus lakukan gitu. Tidak hanya webinar-webinar tentang apa itu COVID, lalu bagaimana cara kita hidup supaya terhindar dari COVID, obat-obatan COVID. Kami langsung aja action bahwa dengan membuat portal Pasar FI yang masih terbatas pada keluarga besar Flipmas Indonesia, membuat portal Pasar Flipmas Indonesia yang bisa dilacak atau ditelusuri di flipmasindonesia.com. Nah, yang didaftarkan di sini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM yang bermitra dengan anggota Flipmas Indonesia ini. Kelihatannya memang masih eksklusif, tapi ini sebuah cara saja bagaimana kemudian kita keluarga besar Flipmas Indonesia ini membantu menjaga produktivitas dan juga kualitas kehidupan, bahkan meningkatkan kualitas kehidupan dari warga-warga di dusun-dusun ini pada era pandemi COVID ini. Ya, mudah-mudahan ya insya Allah ini bisa berhasil karena ini juga baru berjalan sekitar bulan Juni. Dan kemudian yang ketiga, ini adalah Indonesian Channel, ya, Flipmas Indonesia Channel. Maksudnya adalah Flipmas Indonesia ingin menampilkan karya-karyanya ya, bersama pihak-pihak ketiga dan bukan untuk menampilkan manusia-manusia yang bergabung di Flipmasnya, lebih kepada karya-karyanya, apa yang sudah kami lakukan dan kemudian bagaimana dampaknya kepada masyarakat. Nah, Flipmas Indonesian Channel ini sudah mulai tayang pada proklamasi ke-75 RI kemarin, jadi 17 Agustus 2020 kemarin. Dengan 3 kegiatan utama inilah kemudian Flipmas berusaha mensinergikan semua kekuatannya untuk membantu masyarakat semampu kami, ya, semampu kami. Dan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah edisi pertama dari serial pertama Sekolah Pengabdian pada Masyarakat Flipmas Indonesia ini, dengan mengambil tema pengabdian pada masyarakat mercusuar perguruan tinggi. Ya, siapapun boleh berpendapat dan saya pun juga berpikir seperti itu, bahwa ada yang mengatakan bahwa perguruan tinggi wajib pada pendidikan pengajaran, ada yang mengatakan kita fokus kepada penelitian, tapi saya sendiri melihat mengapa pengabdian masyarakat ini diabaikan. Padahal dari sekian lama perjalanan saya mengelola program-program pengabdian masyarakat dan hadir di masyarakat, ternyata menurut saya, pendapat saya, pengabdian pada masyarakat inilah yang justru menjadi mercusuar perguruan tinggi. Nanti kita lihat mengapa saya berpendapat demikian. Kita mulai dari undang-undang dulu. Apa sih pengabdian masyarakat itu? Mengapa itu harus dilakukan? Jadi kalau kita melihat bahwa dari undang-undang ini aja sudah mewajibkan siapapun yang namanya dosen
di perguruan tinggi manapun juga, baik afiliasinya ke Dikbud ataukah afiliasinya ke departemen-departemen non-Dikbud lainnya, itu semua diwajibkan, ya, wajib melakukan namanya Tridharma. Undang-Undang RI nomor 20 ya tahun 2003 perihal sistem pendidikan nasional itu sudah menyatakan secara eksplisit bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi tidak ada satupun perguruan tinggi yang terbebas dari 3 dharma ini, dari kewajiban ini. Kemudian Undang-Undang RI yang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi memberitahukan, jadi sudah menginformasikan bahwa dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ipteknya melalui Tridharma tadi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Kemudian pada pasal 1 ayat 11, pengabdian kepada masyarakat sendiri adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini menjadi aneh di Indonesia ini, yang mengatakan bahwa pengabdian masyarakat itu tidak ilmiah, sehingga nilainya rendah, lalu kemudian tidak bisa masuk ke dalam jurnal-jurnal ilmiah, artikel-artikel yang disusun berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, lalu kemudian kita lihat, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini hal yang sangat luar biasa, ini sangat-sangat berat. Tetapi masalahnya adalah kewajiban yang demikian beratnya, yang demikian penting untuk bangsanya. Kenapa kok tidak banyak yang melakukan? Saya nggak yakin dari populasi total dosen di Indonesia ini 5% sudah melakukan pengabdian masyarakat. Dalam artian yang benar, ya. Nah, oleh karena itulah kemudian Flipmas lebih memilih memberi nama anggotanya itu dengan Prodikmas. Profesional pendidik masyarakat. Dosen itu profesional, pendidik profesional. Jadi kalau dia ke masyarakat, dia menjadi profesional pendidik masyarakat. Bukan pengabdi ataupun abdimas. Nah, mulai kapan istilah ini digunakan? Ini pun saya nggak tahu. Pada saat saya masuk dalam dunia pengabdian masyarakat ini, dua kata ini sangat-sangat populer. Tapi sama sekali tidak mengacu kepada undang-undang yang ada. Oleh karena itu sekali lagi, bahwa semua anggota Flipmas ini, itu disebutnya adalah profesional pendidik masyarakat. Bukan pelayan masyarakat, bukan pendamping masyarakat, tapi pendidik masyarakat. Ini jauh lebih berat dan jauh lebih bermakna. Dan mudah-mudahan juga jauh memberikan kemanfaatan kepada masyarakat itu sendiri. Kalau kita lihat Tridharma perguruan tinggi, semua sudah tahu pasti pendidikan, pengajaran, riset, dan pengabdian pada masyarakat. Dan entah mulainya kapan, tetapi sampai hari ini pengabdian masyarakat itu mendapatkan porsi yang lebih, yang paling rendah, ya, untuk berkontribusi di dalam promosi-promosi akademik dosen ini. Itu paling rendah. Kenapa paling rendah? Saya juga tidak terlalu paham ini. Padahal dia harus mensejahterakan bangsanya, dia harus mencerdaskan bangsanya. Itu tidak berarti hanya mahasiswanya, tetapi namanya bangsa kan kita secara keseluruhan. Bangsa itu tidak dimonopoli oleh mahasiswa. Bangsa itu kita semua ini. Nah, kenapa lalu kemudian kegiatan yang demikian mulianya itu diberi porsi yang demikian rendahnya? Bahkan entah sampai tahun kapan itu pengaduan masyarakat itu boleh tidak ada. Rasanya waktu saya mengusulkan guru besar itu tidak perlu ada. Kalau toh ada cukup satu. Ini kan lucu. Bagaimana dosen melakukan kewajibannya mencerdaskan bangsa, mensejahterakan bangsa, kalau hanya diberi porsi satu? Apa akibatnya? Tidak ada yang mau dosen-dosen untuk pergi ke masyarakatnya. Tidak ada yang mau. Dan tidak ada yang melakukan pengabdian pada masyarakat. Sangat-sangat rendah. Nah, oleh karena itu kita coba melihat di sini, apakah wajar itu proporsi dari 3 dharma ini di sistem scoring kenaikan pangkat dosen-dosen ini. Ya. Pengabdian masyarakat hanya 10%.
Kemudian risetnya sudah menjadi 45% sekarang. Lalu pendidikan pengajarannya sudah sisanya juga masih di atas 40%. Nah, ini yang mensejahterakan bangsa, yang mencerdaskan bangsa ini yang mana gitu? Yang mana? Yang bersentuhan dengan bangsa ini ya pengabdian pada masyarakat. Nah, masalahnya adalah apakah dengan sistem proporsional seperti ini 45 misalnya 45 10 atau 40 45 15 ini sudah menghasilkan dosen-dosen sebagaimana mestinya. Nah, mungkin Dikti tidak pernah mengevaluasi. Saya juga tidak pernah bisa tahu bagaimana. Tetapi untuk saya sendiri, peduli amat dengan sistem scoring ini. Saya akan melakukan sebisa mungkin, sebanyak mungkin hal-hal yang memang saya ingin lakukan sehingga skor saya itu tidak hanya terbatas bisa guru besar 850, bisa belum bila perlu juga sampai 10.000, 100.000. Kenapa kok kita harus batasi seperti itu? Bahwa kemudian untuk kenaikan pangkat diperlukan hanya sebanyak itu, ya silakan saja. Nah, kenapa porsi ini kemudian saya agak kritik di sini? Karena terlalu banyak dosen-dosen yang kemudian memasung dirinya pada scoring-scoring ini. Untuk apa melakukan pengabdian masyarakat tuh hanya dinilai seperti itu? Nggak ada uangnya, capek ngurusi masyarakat yang nggak ada hubungannya dengan kita-kita. Ini disadari nggak ini semua gitu? Nah, kalau ini tidak disadari, mari kita sadari sekarang bahwa scoring ini itu sangat-sangat menjadi didewakan oleh dosen. Tidak banyak dosen-dosen yang bisa keluar dari pasungan ini, tidak banyak. Nah, itu yang terjadi. Nah, apakah ini yang diharapkan oleh Dikti atau pemerintah ini? Sebab ini tidak pernah dievaluasi. Apakah proporsi sebesar itu memang bisa membentuk dosen sebagaimana mestinya, dan juga masyarakat ini menjadi sejahtera dan cerdas gitu. Mungkin tidak pernah dilakukan evaluasi. Tidak pernah dilakukan evaluasi, hanya mungkin karena kira-kira akhirnya ditentukan seperti ini. Apa akibatnya? Ini terjadi pertumbuhan ego yang luar biasa besar di kampus-kampus ini. Mereka tidak peduli lagi dengan masyarakatnya. Berapa banyak dosen yang ke masyarakat? Saya katakan tadi 5% aja nggak nyampe dari populasi dosen di seluruh Indonesia. Nah, apa yang dilakukan, yang paling senang dilakukan oleh dosen-dosennya adalah pendidikan pengajaran. Nah, apakah betul pendidikan atau hanya pengajaran saja? Ini pun tidak pernah dievaluasi. Nah, apa yang terjadi di sini sebetulnya? Bahwa kampus-kampus itu, kualitas kampus dalam pendidikan pengajaran ini, itu tergantung juga kepada kekayaan koleksi buku teksnya. Semakin banyak kampus ini memiliki koleksi buku teksnya, itu semakin banyak materi yang bisa dipelajari oleh dosen yang bisa diberikan kepada mahasiswa. Nah, ini keuntungannya. Lah kalau mereka yang tidak punya koleksi referensi ini, ya dia akan mengalami kesulitan, terbatas. Dia mau tanya ke siapa, mau belajar ke siapa. Sekarang sudah bisa dengan internet, tapi seberapa besar kontribusi internet di dalam menghasilkan ilmu pengetahuan ini, ya dibandingkan dengan referensi-referensi ini. Lalu kemudian yang kedua, tergantung pada kemampuannya dia untuk membaca, memahami sekian banyak buku yang rata-rata berbahasa asing. Menerjemahkan saja, lebih baik kita membaca buku aslinya daripada buku terjemahannya. Nah, ini kan hal-hal yang agak kontroversial ya. Lalu kemudian pendidikan pengajaran ini terpasung pada kurikulum yang introvert. Kenapa saya katakan introvert? Karena kurikulum ini dibangun ya seperti kita bermain puzzle gitu. Kadang-kadang kita nyontek dari perguruan tinggi mana. Lalu kemudian kita bermain aja supaya ini terlihat berkembang. Isinya tetap sama, pakaiannya yang diubah. Jadi namanya yang diubah, disesuaikan dengan kemajuan zaman. Kan tidak seperti itu. Nah, kurikulum introvert ini pun juga, kenapa saya katakan demikian, ini adalah ego dari komunitas kampus itu untuk mencoba mengubah masyarakatnya, mengubah warna masyarakatnya. Sementara dia tidak pernah tahu masyarakat ini berwarna apa. Nah, bagaimana kurikulum dengan warna tertentu itu bisa memberikan warna pada masyarakat. Jangan-jangan warna kampus sendiri yang kemudian tertelan oleh warna masyarakat pada saat orang-orang kampus ini pergi ke masyarakat itu. Nah, ini yang harus dievaluasi. Ya.
Evaluasi kurikulum itu tidak pernah sampai pada hal seperti itu. Memang mengandalkan praktisi, tapi praktisi mana yang kemudian secara sengaja dia mempelajari kurikulum di perguruan tinggi itu yang disesuaikan dengan keinginan. Tidak banyak. Ya. Nah, kemudian akibatnya apa? Kalau udah kurikulumnya introvert begitu, maka dosen-dosen ini pun juga melakukan proses belajar mengajarnya di kelas itu monolog dia. Lebih kepada egosentrisme. Jadi kelas itu akhirnya lebih banyak sebagai kelas untuk baca tulis, tapi tidak untuk berpikir. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan bahwa lulusan-lulusan ataupun banyak sekali mahasiswa yang terjerat gitu ya, terjerat di dalam kemampuannya dia untuk berbahasa visual. Istilah saya berbahasa visual ini adalah membahasakan apa yang dia lihat. Kalau sudah kita berbahasa visual ini, ya saya lihat juga pada level dosen terjadi hal-hal seperti itu. Berbahasa visual ini yang membahasakan apa yang dilihat. Seperti contoh misalnya yang sering kali saya gunakan itu jerapah misalnya. Jerapah ini, kalau kita tanya kepada anak-anak SD, ya anak-anak SD, kemudian kita sampai pada mereka yang jadi dosen gitu. Apa yang dikenali dari jerapah ini? Atau apa yang menarik perhatiannya? Maka apa yang disampaikan oleh anak-anak SD dengan dosen bahkan guru-gurunya misalnya, itu akan sama saja. Semua yang bisa dilihat oleh mata kita, terekam oleh mata kita, itu yang kita bahasakan. Nah ini bahasanya namanya bahasa visual. Nah kalau sudah seperti ini ceritanya, maka bangsa ini yang senang berbahasa visual ini tidak akan pernah kemana-mana. Karena dia tidak bisa memberi atau memanfaatkan apa yang ada di semesta ini. Karena semuanya dilihat, oh seperti itu, lihat seperti ini. Maka yang muncul adalah keterisolasian intelektual gitu. Nah ini yang terjadi.